Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisri Nur Aini dengan NIM 215131303 dari kelas Perbankan Syariah 2H. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang biografi Imam Mazhab. Yang pertama, biografi Imam Hanafi. Salah satu imam mazhab terkenal dalam dunia Islam hingga saat ini adalah Imam Abu Hanifah atau yang sering dikenal dengan Imam Hanafi. Imam Abu Hanifah memiliki nama lengkap yaitu Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabit bin Zuta Al-Kufi yang lahir di Irak pada tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi, bertepatan dengan masa Khalifah Bani Umayyah Abdul Malik bin Marwan. Beliau digelari dengan nama Abu Hanifah yang berarti suci dan lurus, karena sejak kecil beliau dikenal dengan kesungguhannya dalam beribadah, berakhlak mulia, serta menjauhi perbuatan-perbuatan dosa dan keji. Dan mazhab fikihnya dinamakan mazhab Hanafi. Ayahnya yang bernama Sabit berasal dari keturunan Persia, sedangkan kakeknya yang bernama Zuta berasal dari Kabul, Afghanistan. Ketika Sabit masih di dalam kandungan, ia dibawa ke Kufah, kemudian menetap sampai Abu Hanifah lahir. Ketika kakeknya Zuta bersama anaknya Sabit berkunjung kepada Ali bin Abi Thalib, mendoakan agar kelak keturunan Sabit menjadi orang-orang yang utama di zamannya. Dan doa itu pun terkabul dengan kehadiran Imam Hanafi. Namun tak lama kemudian ayahnya wafat. Abu Hanifah tumbuh dan dibesarkan di kota Kufah. Di kota inilah ia mulai belajar dan menimba banyak ilmu. Ia pun pernah melakukan perjalanan ke Basrah, Mekah, dan Madinah dalam rangka mengembangkan wawasan dan memperluas ilmu pengetahuan yang telah ia peroleh. Abu Hanifah telah menghafal Al-Quran sedari kecil. Di masa remaja, Imam Abu Hanifah mulai menekuni belajar agama dari ulama-ulama terkemuka di kota Kufah. Ia sempat berjumpa dengan 9 atau 10 orang sahabat Nabi seperti Anas bin Malik, Sahal bin Sa'ad, Jabir bin Abdullah, dan lain-lain. Saat berusia 16 tahun, Abu Hanifah pergi dari Kufah menuju Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan berziarah ke kota Madinah. Dalam perjalanan ini, ia berguru kepada tokoh tabi'in Atta bin Abi Raubah yang merupakan ulama terbaik di kota Mekah. Jumlah guru Imam Abu Hanifah sebanyak 40.000 orang guru, di antaranya 7 orang dari sahabat Nabi, 93 orang dari kalangan tabi'in, dan sisanya dari kalangan tabi'in at-tabi'in. Beliau menunaikan ibadah haji sebanyak 55 kali. Mazhab Hanafi terkenal sebagai mazhab yang paling terbuka kepada ide-ide modern. Mazhab ini diamalkan terutama di kalangan orang Islam Sunni di Mesir, Turki, Tiongkok, dan sebagian Afrika Barat. Mazhab Hanafi ialah mazhab resmi Daulah Utsmaniyah dan masih berpengaruh di negara-negara bekas jajahan Daulah Utsmaniyah seperti negara Syria, Mesir, Bosnia, dan negara Turki. Adapun guru-guru dari Imam Hanafi, yang pertama ada Abdullah bin Mas'ud, yang kedua ada Ali bin Abi Thalib, yang ketiga Ibrahim al-Nakhai, yang keempat ada Amir bin Syahil Asy-Sya'bi, dan lain sebagainya. Dan murid-muridnya seperti Imam Abu Yusuf, Yakub bin Ibrahim al-Ansori, Imam Muhammad bin Hasan bin Farqad Asy-Syaibani, Imam Zafar bin Huzail bin Qais al-Kufi, dan lain-lain. Imam Abu Hanifah wafat di kota Baghdad pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Sepeninggal beliau, mazhab fikihnya tidak redup dan terus dipakai oleh umat Islam, bahkan menjadi mazhab resmi beberapa kerajaan Islam seperti Daulah Abbasiyah, Mughal, dan Turki Utsmani. Saat ini, mazhab beliau banyak dipakai di daerah Turki, Suriah, Irak, Balkan, Mesir, dan India. Adapun karya-karya dari beliau antara lain Al-Faraid yang khusus membicarakan masalah waris dan segala ketentuannya menurut hukum Islam. Yang kedua ada Asy-Syurut yang membahas tentang perjanjian. Yang ketiga ada Al-Fiqh Al-Akbar yang membahas ilmu kalam atau teologi. Yang kedua ada biografi dari Imam Maliki. Nama Imam Maliki yaitu Abu Abdullah Malik ibnu Anas ibnu Malik ibnu Amr ibnu Al-Harits. Beliau lahir di Madinah tahun 93 Hijriah atau 711 Masehi. Beliau berasal dari keturunan bangsa Himyar, jajahan negeri Yaman.
Ayah Imam Malik adalah Anas ibnu Malik ibnu Abi Amir ibnu Abi Al-Haris ibnu Sa'ad ibnu Aus ibnu Adi ibnu Malik dan ibnu Zazid, dan ibunya bernama Siti Aliyah binti Syuraik ibnu Abdul Rahman ibnu Syuraik Al-Asdiyah. Imam Malik ibnu Anas dilahirkan saat menjelang periode sahabat Nabi Muhammad SAW di Madinah. Ia lahir pada masa Bani Umayyah, tepatnya pada pemerintahan Al-Walid Abdul Malik setelah Umar ibnu Abdul Aziz. Imam Malik menikah dengan seorang hamba yang melahirkan 3 anak laki-laki, yaitu Muhammad, Hamad, dan Yahya, dan seorang anak perempuan, Fatimah, yang mendapat julukan al-Mu'minin. Menurut Abu Umar, Fatimah termasuk di antara anak-anaknya yang dengan tekun mempelajari dan hafal dengan baik kitab Al-Muwatta. Imam Malik terdidik di kota Madinah pada masa pemerintahan Khalifah Sulaiman ibnu Abdul Malik dari Bani Umayyah. Pada masa itu, masih terdapat beberapa golongan pendukung Islam, antara lain sahabat Ansor dan Muhajirin. Pelajaran pertama yang diterimanya adalah Al-Quran, yakni bagaimana cara membacanya, memahami makna dan tafsirnya. Beliau juga hafal Al-Quran di luar kepala. Selain itu, beliau juga mempelajari hadis Nabi SAW, sehingga beliau dapat julukan sebagai ahli hadis. Sejak masa kanak-kanak, Imam Malik sudah terkenal sebagai ulama dan guru dalam pengajaran Islam. Kakeknya yang senama dengannya merupakan ulama hadis yang terkenal dan dipandang sebagai perawi hadis yang hidup sampai Imam Malik berusia 10 tahun. Dan pada saat itu, Imam Malik sudah mulai bersekolah, dan hingga dewasa beliau terus menuntut ilmu. Imam Malik mempelajari bermacam-macam bidang ilmu pengetahuan seperti ilmu hadis, al-rad, ahli ahwa fatwa dari para sahabat-sahabat, dan ilmu fikih ahli ra'yu. Adapun guru-guru dari Imam Malik yaitu yang pertama Muhammad bin Yahya al-Ansori, yang kedua ada Abu Radih Nafi bin Abdul al-Rahman, yang ketiga ada Rabiah bin Abdul Rahman atau Rabiah al-Rai, dan lain sebagainya. Adapun beberapa muridnya yaitu ada Abu Muhammad Abdullah bin Wahab bin Muslim, Abu Abdullah Abdurrahman ibnu Qasim, dan lain sebagainya. Pada tanggal 10 Rabiul Awal tahun 179 Hijriah, Imam Malik mulai jatuh sakit. Ia kemudian wafat di usia 83 tahun atau 84 tahun di Madinah pada 795 Masehi. Jenazahnya kemudian dimakamkan di pemakaman Al-Baqi di seberang Masjid Nabawi di Madinah. Adapun karya yang terkenal dari Imam Malik yaitu Al-Muwatta. Al-Muwatta yang ditulis pada tahun 144 Hijriah atas anjuran dari Khalifah Ja'far al-Mansur. Menurut peneliti Abu Bakar al-Abbari, Atsar Rasulullah SAW, para sahabatnya dan tabi'in yang tercantum dalam kitab Al-Muwatta sejumlah 1720 orang. Pendapat Imam Malik bisa sampai pada kita mulai melalui 2 buah kitab, yaitu Al-Muwatta dan Al-Mudawanah Al-Kubro. Kitab Al-Muwatta mengandung 2 aspek, yaitu aspek hadis dan aspek fikih. Adanya aspek hadis karena Al-Muwatta banyak mengandung hadis yang berasal dari Rasulullah SAW. Kitab lain karangan Imam Malik adalah kitab Mudawanah Al-Kubro yang merupakan kumpulan risalah yang membuat kurang lebih 1036 masalah dari fatwa Imam Malik yang dikumpulkan oleh Asad bin Al-Furaid Al-Naisaburi yang berasal dari Tunis, yang pernah menjadi murid Imam Malik. Yang ketiga ada biografi dari Imam Syafi'i. Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Abu Abdullah Muhammad ibnu Idris al-Syafi'i. Ia sering juga dipanggil dengan nama Abu Abdullah karena salah seorang putranya bernama Abdullah. Ia hidup di masa pemerintahan Khalifah Harun al-Rashid, Al-Amin, dan Al-Ma'mun dari dinasti Abbasiyah. Ia dilahirkan di Gaza, Palestina, di sebuah kota kecil di Laut Tengah pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Kata Syafi'i dinisbatkan pada nama kakeknya yang ketiga yaitu Syafi'i ibnu al-Syaib. Ayahnya bernama Idris ibnu Abbas ibnu Utsman ibnu Syafi'i ibnu al-Sa'ib ibnu Abdul Manaf. Sedangkan ibunya bernama Fatimah binti Abdullah ibnu Hasan ibnu Husain ibnu Ali ibnu Abi Talib. Dari garis keturunan ayahnya, Imam Syafi'i bersatu dengan keturunan Nabi Muhammad SAW.
pada Abdullah Manaf, kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketiga, sedangkan dari pihak ibunya ia adalah cicit dari Ali bin Abi Thalib. Dengan demikian, kedua orang tuanya berasal dari bangsawan Arab Quraisy. Dengan pertalian tersebut, Imam Syafi'i menganggap dirinya dari orang yang dekat dengan Rasulullah. Bahkan beliau dari keturunan Zabil Kubro yang berjuang bersama dengan Rasulullah di zaman Jahiliyah dan Islam. Mereka bersama-sama dengan Rasulullah, bersama dengan orang Quraisy mengasingkan diri bersama Rasulullah. Keluarga Imam Syafi'i adalah dari keluarga Palestina yang miskin yang dihalau dari negerinya. Mereka hidup dalam perkampungan yang nyaman. Meskipun dibesarkan dalam keadaan yatim dan dalam keadaan yang miskin, tidak menjadikan beliau merasa rendah diri, apalagi malas. Sebaliknya, beliau bahkan giat mempelajari hadis dari ulama-ulama hadis yang banyak terdapat di Mekah. Pada awalnya beliau belajar dengan Muslim bin Khalid Al-Zinzi, kemudian beliau melanjutkan pengembaraannya ke Madinah, menemui Imam Malik untuk minta izin agar diperkenankan meriwayatkan hadis-hadisnya sebelum Imam Malik mengizinkannya. Imam Syafi'i sempat dites untuk membacakan kitab Al-Muwatta di hadapannya. Kemudian beliau membacakannya secara di luar kepala atau sudah hafal. Sedangkan belajar kepada Imam Malik pada tahun 195 Hijriah. Beliau pergi ke Baghdad untuk menuntut ilmu dan mengambil pendapat-pendapat dari murid-murid Imam Abu Hanifah dengan cara bermunazarah dan berdebat dengan mereka selama 2 tahun. Beliau berada di Baghdad, kemudian beliau kembali ke Mekah, dilanjutkan ke Yaman. Beliau berguru pada Matrak bin Mazin dan dari Irak. Beliau berguru kepada Muhammad bin Hasan. Di antaranya guru-guru beliau ada yang beraliran tradisional dan beraliran hadis seperti Imam Malik, dan ada pula yang mengikuti paham Mu'tazilah dan Syiah. Mula-mula beliau berbeda pendapat dengan gurunya Imam Malik. Perbedaan ini berkembang sedemikian rupa sehingga ia menulis buku Khilaf Malik yang sebagian besar berisi kritik terhadap pendapat fiqh mazhab gurunya itu. Beliau juga terjun dalam perdebatan sengit dengan mazhab Hanafi dan banyak mengeluarkan koreksi terhadapnya. Dan kritik-kritik Imam Syafi'i terhadap kedua mazhab tersebut akhirnya ia muncul dengan mazhab baru yang merupakan sintesa antara fikih ahli hadis dan fiqh ahli ra'yu yang benar-benar orisinil. Adapun guru-guru beliau antara lain ada Muslim ibnu Khalid Az-Zinzi, Malik ibnu Anas, Waki ibnu Jarrah, dan lain-lain. Dan adapun murid-muridnya antara lain Imam Ahmad ibnu Hanbal, Al-Hasan Al-Sabah Al-Zafarani, Abu Bakar Al-Humaydi, dan lain sebagainya. Imam Syafi'i dengan tenang menghembuskan nafasnya sesudah sholat Isya malam Jumat bulan Rajab tahun 204 Hijriah atau 819 Masehi akibat terkena penyakit bawasir. Adapun karya-karya dari beliau antara lain ada Ar-Risalah, yang dimana kitab ini disusun berkaitan dengan kaidah-kaidah usul fiqh yang di dalamnya diterangkan mengenai pokok-pokok pegangan Imam Syafi'i dalam mengistinbatkan suatu hukum. Yang kedua ada Al-Um, yang dimana kitab ini merupakan induk yang berisikan hasil-hasil ijtihad dari Imam Syafi'i. Yang ketiga ada Ikhtilaf Al-Hadis. Disebut Ikhtilaf Al-Hadis karena di dalamnya mengungkapkan perbedaan para ulama dalam persepsinya tentang hadis, mulai dari sanad sampai perawinya. Yang keempat ada Musnad. Di dalam Musnad isinya hampir sama dengan yang ada di dalam kitab Ikhtilaf Al-Hadis. Kitab ini juga menggunakan persoalan mengenai hadis. Hanya dalam hal ini terdapat kisah bahwa hadis yang disebut dalam kitab ini adalah hadis yang dipergunakan Imam Syafi'i. Yang keempat ada biografi dari Imam Hambali. Nama lengkap Imam Hambali adalah Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hambal Asy-Syaibani. Lahir di Baghdad pada masa pemerintahan Abbasiyah, yaitu pada bulan Rabiul Awal tahun 164 Hijriah atau 780 Masehi. Imam Ahmad lahir di tengah-tengah keluarga yang terhormat, yang memiliki kebesaran jiwa, kekuatan kemauan, kesabaran, dan ketegaran dalam menghadapi penderitaan. Ayahnya meninggal sebelum ia dilahirkan. Oleh sebab itu, Imam Ahmad ibnu Hanbal mengalami keadaan yang sangat sederhana dan tidak tamak. Ayahnya bernama Muhammad bin Al-Syaibani. Sebutan Hanbal bukanlah nama ayahnya, tetapi nama kakeknya. Dan ibunya bernama Safiyah binti Abdul Malik bin
Hindun al-Syaibani dari golongan terkemuka kaum Banu Amir. Nasab dan keturunan Nabi Muhammad bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal baik dari pihak ayahnya maupun dari pihak ibunya, yaitu pada Nizar, datuk Nabi Muhammad yang ke-18. Nama Ahmad pada perkembangannya selanjutnya lebih dikenal dengan nama Imam Ahmad bin Hanbal, dinisbahkan kepada nama datuk beliau sendiri karena nama Ahmad begitu banyak lalu dihubungkan dengan nama datuknya, sehingga sejak kecil beliau lebih dikenal dengan nama Ahmad ibnu Hanbal. Sejak masa kecilnya, Imam Ahmad yang fakir dan yatim itu dikenal sebagai orang yang sangat mencintai ilmu. Baghdad dengan segala kepesatan dalam pembangunan, termasuk kepesatan dalam perkembangan ilmu pengetahuan, membuat kecintaan beliau terhadap ilmu bersambut dengan baik. Beliau mulai belajar ilmu-ilmu keislaman seperti Al-Quran, hadis, bahasa Arab, dan sebagainya kepada ulama-ulama yang ada di Baghdad. Kefakiran Imam Ahmad tidak membatasi keinginan dan cita-citanya untuk menuntut ilmu lebih jauh. Karena itu, beliau tidak segan mengerjakan pekerjaan apapun untuk mendapatkan uang selama pekerjaan itu baik dan halal. Beliau pernah membuat dan menjual baju, menulis, memungut gandum, sisa panen, dan pengangkut barang. Pada masa pemerintahan Harun al-Rashid, yaitu pada umur 16 tahun, Imam Ahmad mulai mempelajari hadis secara khusus. Orang yang pertama kali didatanginya untuk belajar hadis adalah Hashim ibnu Bashir ibnu Khazin al-Wasiti. Tekadnya untuk menuntut ilmu dan menghimpun hadis mendorongnya untuk mengembara ke pusat-pusat ilmu keislaman seperti Basrah, Hijaz, Yaman, Mekah, dan Kufah. Bahkan beliau telah pergi ke Basrah dan Hijaz masing-masing sebanyak 5 kali. Dan pengembaraan tersebut beliau bertemu dengan beberapa ulama besar seperti Abdullah Ar-Razak ibnu Humam, Ali bin Mujahid, Jarir ibnu Abdul Al-Hamid, Sufyan ibnu Huyainah, Abu Yusuf, Yakub ibnu Ibrahim Al-Ansari, Imam Syafi'i, dan lain sebagainya. Pertemuan dengan Imam Syafi'i itulah yang beliau dapat mempelajari fikih, usul fiqh, nasik, dan mansuk, serta kesahihan hadis. Perhatiannya terhadap hadis membuat kajian yang memuaskan dan memberikan warna yang lain pada pandangan fikih. Beliau lebih banyak mempergunakan hadis sebagai rujukan dan memberi fatwa-fatwa fikihnya. Karya-karya yang paling terkenal adalah Al-Musnad. Di dalamnya terhimpun 40.000 buah hadis yang merupakan seleksi dari 70.000 buah hadis. Ada yang berpendapat bahwa seluruh hadis dalam kitab tersebut adalah sahih. Adapun guru-guru dari beliau antara lain ada Imam Asy-Syafi'i, Husain ibnu Basir ibnu Abi Hazim, Imam Asmail bin Aliyah, Hashim bin Bashir, dan lain sebagainya. Dan murid-muridnya seperti Soleh ibnu Ahmad ibnu Hanbal, Abdullah ibnu Ahmad ibnu Hanbal, dan lain sebagainya. Imam Ahmad bin Hanbal mulai sakit pada Rabu 2 hari dari bulan Rajab, bulan Rabiul Awal tahun 245 Hijriah. Ia sakit selama 9 hari. Tatkala penyakitnya mulai parah, warga sekitar mulai mengetahuinya, maka mereka menjenguk dan dari siang dan malam. Dia menghembuskan nafas terakhirnya di pagi hari pada hari Jumat bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal tahun 241 Hijriah pada umur 77 tahun di kota Baghdad. Adapun karya-karya dari beliau antara lain ada Al-Musnad, kitab tafsir Al-Quran, kitab Al-Nansik wal Al-Mansuk, kitab Al-Muqaddaman wa Al-Mu'akhkhar fi Al-Quran, kitab Jawabatul Al-Quran, kitab Al-Tahrik, kitab Manasik Al-Qabir, dan lain sebagainya. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.